Saudara, ratusan rumah di 8 RT di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 1 meter, saudara. Banjir ini disebabkan luapan air dari kali penghubung Pesanggerahan yang mengalami kenaikan debit pasca hujan deras yang melanda Jakarta pada Jumat malam. Untuk mengurangi ketinggian air yang masuk ke rumah warga, warga memasang tanggul buatan. Meski ketinggian air mencapai 1 meter, tak ada warga yang mengungsi lantaran mayoritas rumah warga memiliki lantai 2 yang masih bisa digunakan untuk beraktivitas. Saudara, untuk mengetahui bagaimana dampak banjir yang saat ini melanda beberapa titik di wilayah Jakarta setelah diguyur hujan pada Jumat sore hingga malam ini, kita bergabung dengan Muhammad Yohan, Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Yohan. Selamat malam. Pak Yohan, laporan ke BPBD Jakarta hingga malam hari ini pukul 22:20 waktu Indonesia Barat, ada berapa titik yang banjir di Jakarta, Pak? Baik, untuk update malam ini sampai dengan pukul 10 ya, 10 malam, pukul 22. Ini ada 4 RT dan ada 3 ruas jalan yang masih tergenang ya. Di Kelurahan Jati Padang itu masih ada 2 RT yang tergenang. Itu disebabkan oleh luapan kali PHB dan jembolnya. Pak Yohan, mohon maaf, tampaknya suaranya begitu riuh, suara dari alat komunikasinya mungkin bisa diatur ulang atau seperti apa. Jika ada mikrofon mungkin bisa lebih didekatkan. Tadi belum begitu jelas suara yang disampaikan oleh Anda, Pak Yohan. Tapi tadi kami mendengar ada 3 ruas jalan terendam banjir. Pak Yohan? Ya, jadi saya posisinya ya udah di keramaian ya. Oh, baik. Jadi ada berapa titik? Tadi ada 3 ruas jalan. Kalau untuk permukiman warga bagaimana, Pak Yohan? Ya, untuk pemukiman warga itu ada 4 RT yang tergenang ya. Ada 4 RT yang terendam banjir, Pak? Iya, di Kelurahan Jati Padang ada 2 RT, ketinggiannya 30 cm. Ini penyebabnya luapan kali PHB. Kemudian di Jakarta Barat itu ada 2 RT, di Kelurahan Sukabumi Selatan ya, ada 2 RT. Sejauh ini sudah ada yang diungsikan tidak, Pak Yohan? Bagaimana? Ada yang diungsikan tidak warga, Pak? Oh, nggak ada warga yang mengungsi. Nggak ada warga yang mengungsi gitu. Rata-rata yang terdampak banjir mengungsi berarti, Pak Yohan ya? Iya, tidak ada. Kemudian untuk jalan tergenang sendiri ada 3 ruas jalan. Ada jalan Srengseng Raya itu di Kelurahan Srengseng di Jakarta Barat ya, ketinggiannya 40 cm. Kemudian ada di Jalan Harun Raya itu ketinggiannya 20 cm, dan di Jalan Swadharma Raya di Kelurahan Ulu Jami itu 20 cm. Baik. Pak Yohan, apakah dapat informasi tidak kalau BPBD soal perbaikan tanggul di Jati Padang? Itu kapan rencananya akan dilakukan, Pak? Karena tampaknya air tadi dilaporkan masih terus mengalir ke permukiman warga, Pak. Baik, memang ini sedang dalam proses ya, dari Dinas Sumber Daya Air nih terlaporkan sedang melakukan upaya-upaya untuk sementara ini menambal ya daripada yang bocor ya. Namun demikian besok nampaknya akan dilanjutkan lebih detail lagi. Tadi juga sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan di Dinas Sumber Daya Air, bagaimana penanganannya di tanggul tersebut ya. Ini sedang diatasi di lokasi. Dan kalau boleh saya sampaikan, ini untuk wilayah yang surut yang terdekat itu adalah di Kelurahan Duren 3 itu ada 5 RT yang baru saja surut, Pela Mampang 1 RT, dan Kelurahan Jati Padang itu ada 4 RT lain yang memang sudah surut ya. Dan untuk di jalan yang tergenang ini yang sudah surut itu di Ciledug Raya ya, di depan ITC Cipulir. Kemudian di Jalan Ciledug Raya yang ada di posisinya di
Baik. Seskomal, Mm-mm. kemudian di Jalan Panjang Arteri Kelurahan Kelapa II di Jakarta Barat, dan di Jalan Daud Raya Kelurahan Sukabumi Baik, Utara di Pak Yohan, ini Jakarta. di tengah cuaca buruk yang akan diprediksi akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, bagaimana mitigasi yang disiapkan, Pak Yohan? Informasinya. Mitigasi yang kami siapkan itu sebetulnya sudah sejak beberapa bulan yang lalu ya sudah kita lakukan mitigasi. Bahkan sebelum terjadinya genangan-genangan di minggu ini, 2 bulan ke belakang itu BPBD bersama Dinas Sumber Daya Air itu mengadakan patroli genangan ya, dan itu cukup sukses selama 2 bulan. Jika tidak melakukan apapun, nampaknya 2 bulan ke belakang itu harusnya sudah ada genangan-genangan ya di beberapa titik-titik tertentu. Tapi karena kita cukup militan, satu petugas BPBD didampingin 2 sampai 3 petugas Dinas Sumber Daya Air yang membawa pompa mobile. 2 bulan ini kita betul-betul optimal untuk melakukan sweeping ya, kita sedot itu potensi-potensi genangan. Baik. Tambah lagi adanya pompa-pompa stasioner, kalau tadi pompa mobile, ada juga pompa-pompa stasioner yang memang disiagakan. Seperti salah satunya mungkin yang ada di Kemang, yaitu sebetulnya sudah ada pompa ya, Pak? Sudah ada pompa stasioner ya, itu di baik. Pak Yohan, terakhir imbauan bagi warga di tengah cuaca seperti ini bagaimana dari BPBD, Pak Yohan? Baik, himbauan bagi warga ya tentunya warga sebaiknya terus memantau kondisi cuaca ya. Yang paling simpel itu dengan memantau media sosial berupa Instagram BPBD ya. Kenapa? Karena sudah kami intisarikan dalam bentuk infografis yang cukup syarat informasi, sehingga ketika dicek itu bisa memutuskan apa kira-kira aktivitas yang akan dilakukan keesokan hari ya, atau bisa juga diceknya di pagi hari ya. Jadi data yang kami peroleh dari BMKG itu kita produksi lebih lanjut itu untuk kepentingan keselamatan ya. Jadi warga bisa memetakan mau beraktivitas atau mau berangkat kemana gitu. Di kota-kota maju di dunia itu memang ada kebiasaan atau habit daripada warganya pada malam hari atau pada pagi hari itu mereka tuh mengecek perakiraan cuaca ya. Jadi itu kebiasaan dari mereka. Nampaknya kita juga bisa meniru ya, dan bukan meniru juga, memang sudah cukup banyak kok di Jakarta ini. Saya amati orang-orang yang memang mengamati betul bagaimana kondisi cuaca esok hari atau mulai dari pagi hari, mereka harus mantau ya. Iya, mantau. Dan itulah kenapa kami menyiapkan konten-konten yang bisa langsung dilihat dengan mudah di media sosial BPBD. Sehingga mereka bisa menentukan mau beraktivitas apa dan kemana destinasinya. Selalu waspada karena saat ini cuaca ekstrim tengah melanda terutama untuk wilayah Jabodetabek. Terima kasih Pak Yohan, Muhammad Yohan, Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD.